Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bertemu kembali dengan saya, Bang Pinjol. Bapak Ibu sekalian, salah satu permasalahan yang kemudian sering muncul ketika kemudian kita mengakses platform pinjaman online dan juga kemudian kita berusaha masuk meminta pinjaman kepada pinjaman online adalah status emergency kontak atau kontak darurat, atau bahasa yang sering muncul di grup-grup Facebook itu kita singkat menjadi kondar atau kontak darurat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sisi legalitas kontak darurat yang kemudian tidak dimintai persetujuan itu sampai sejauh mana. Tetapi sebelum kita bahas topik kita lebih lanjut, saya tidak bosan-bosan mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa apabila Bapak Ibu sekalian merasa bahwa channel saya ini bermanfaat, bukan hanya kepada Bapak Ibu sekalian, tapi kepada masyarakat luas, maka jangan sungkan-sungkan dan segan untuk mengklik tanda subscribe, like video saya, men-share-nya, atau kemudian ketika ada hal-hal yang ingin ditanggapi dan ditanyakan, maka bisa langsung kemudian mengisinya di kolom komentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara terkait dengan kontak darurat, saya ingin bertanya, ada berapa sebenarnya platform pinjaman online yang kemudian menyempatkan diri, kemudian menelepon kontak darurat untuk meminta persetujuan mereka? Ketika saya berbicara ini, saya akan berbicara terkait dengan masalah legal dan ilegalnya. Nah, ada berapa yang legal yang kemudian ketika bapak-bapak dan ibu sekalian kemudian berusaha mengajukan pinjaman online, kemudian menyampaikan kontak darurat, kemudian si platform pinjaman online tersebut menelepon ke kontak daruratnya untuk meminta izin. Boleh tidak namanya dicantumkan sebagai kontak darurat? Saya rasa tidak banyak. Paling hanya 1 atau 2 aplikasi saja atau platform pinjaman online. Nah, sejauh mana kemudian aspek-aspek hukum yang kemudian ada ketika kemudian seseorang dijadikan kontak darurat tanpa izin oleh platform pinjaman online? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat dasar hukum dan dasar regulasinya seperti apa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kontak darurat adalah salah satu cara mitigasi resiko yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online. Nah, apabila di dunia perbankan atau di dunia koperasi yang kemudian melakukan pinjam-meminjam atau bahkan di dunia leasing, maka mitigasi resiko terkait dengan kemungkinan rugi atau profit loss yang mereka lakukan itu dilakukan dengan cara survei untuk melihat sejauh mana kolektibilitas dari nasabah. Yang kedua, tentu saja dilakukan dengan cara melihat apa pekerjaan dari nasabah tersebut. Nah, mitigasi yang dilakukan oleh platform pinjaman online itu tidak bisa tidak. Dia harus mencantumkan kontak darurat. Nah, seharusnya dengan mencantumkan kontak darurat ini, platform pinjaman online kemudian untuk mencegah resiko yang lebih besar, baik menimpa pada perusahaannya atau menimpa pada debitur karena memang dia tidak sanggup ketika berhutang dengan bunga yang ditetapkan oleh platform, seharusnya dia kemudian menelepon kontak darurat dan memastikan kelayakan seorang debitur mendapatkan pinjamannya. Belum lagi ini juga sebenarnya diatur dalam beberapa aturan yang kemudian menjadi aturan main dalam melaksanakan kegiatan pinjam-meminjam secara online melalui platform aplikasi pinjaman online. Tapi sebelum itu, kita juga harus mengetahui bahwa dengan dicantumkannya kontak darurat, maka secara tidak langsung sebenarnya selain mitigasi resiko, maka kontak darurat ini seolah-olah dijadikan sebagai sebuah jaminan bahwa yang bersangkutan ketika kemudian mangkir atau wan prestasi bisa kemudian ditagih melalui kontak darurat. Nah, karena kontak darurat ini dianggap sebagai salah satu jaminan dan bagian daripada perikatan atau perjanjian, maka harus diperhatikan bahwa dia terikat dengan aspek-aspek hukum perdatanya. Nah, aspek hukum perdata apa saja yang kemudian masuk dalam kontak darurat? Karena dia menjadi bagian dari perjanjian, maka kita bisa baca di pasal 1320 KUH Perdata bahwa syarat sah perjanjian atau syarat sah perikatan antara dua pihak subjek hukum, maka syaratnya itu yaitu adanya kesepakatan untuk mengikatkan dirinya sendiri, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
adanya hal-hal tertentu dan suatu sebab yang halal dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Nah, di pasal 1321-nya KUH Perdata disebutkan perjanjian tidak punya kekuatan hukum mengikat jika diberikan karena khilaf, dengan paksaan, atau dengan penipuan. Jadi ketika kemudian kontak darurat ini tidak ditelepon, sebenarnya dia sudah tidak punya kesepakatan untuk mengikatkan dirinya. Jadi ketika platform pinjaman online tidak pernah melakukan konfirmasi kemudian kepada kontak darurat, apakah dia bersedia atau tidak dijadikan kontak darurat, maka kemudian ketika pinjaman online ini menelepon kepada kontak darurat atau kontak emergency kontak tadi, maka potensinya adalah perbuatan melawan hukum PMH. Jadi kita harus bicara PMH itu, maka aspeknya aspek perdata. Aspek perdata itu ada wan prestasi contohnya, ada juga perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena tadi dia dimasukkan sebagai bagian dari perjanjian tanpa kemudian dia tahu, gitu kan? Dan dia kemudian sepakat bahwa dirinya masuk ke dalam bagian daripada perjanjian. Jadi sejauh mana kemudian pinjaman online melakukan klarifikasi dan konfirmasi apakah kontak darurat mau atau tidak menjadi bagian atau dicantumkan sebagai emergency kontak. Yang kedua, kita akan mengkaji dari sisi peraturan otoritas jasa keuangannya, yaitu POJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, kalau kita melihat di pasal 26-nya, maka ada beberapa kewajiban dari platform pinjaman online. Salah satunya di pasal 26, poin C atau huruf C, saya sebutkan bahwa penyelenggara layanan pinjaman online itu wajib menjamin bahwa perolehan, penggunaan, garis bawahi penggunaan, pemanfaatan, garis bawahi pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Jadi nomor handphone dari kontak darurat itu adalah data pribadi dari kontak darurat yang bersangkutan. Jadi proses memanfaatkan data pribadinya, proses memperoleh data pribadinya, proses menggunakan data pribadinya itu harus mendapatkan persetujuan dari kontak darurat. Maka wajib bagi platform pinjaman online kemudian melakukan konfirmasi kepada kontak darurat. Mau atau tidak dia kemudian dijadikan sebagai kontak darurat. Pertanyaannya, lalu bagaimana apabila kemudian hal ini tidak pernah dilakukan klarifikasi atau konfirmasi oleh pihak platform pinjaman online? Baik Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian platform pinjaman online tidak pernah mengkonfirmasi apakah kemudian kontak darurat atau emergency kontak bersedia atau tidak dijadikan sebagai kontak darurat, banyak sekali peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah dia langgar. Misalnya, dia melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ya, tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 26 ayat 1-nya. Kemudian hal-hal yang lainnya. Nah, potensi kemudian kontak darurat ini merasa terganggu itu sangat besar sekali. Bagaimana tidak? Ketika kemudian nasabah atau debitur itu gagal bayar, maka kemudian kontak darurat yang akan dihubungi terus-menerus. Nah, kalau kontak daruratnya tidak pernah dikonfirmasi sama sekali oleh platform pinjaman online, kemudian dia merasa terganggu dengan permasalahan tersebut, ada hak-haknya yang dilanggar, gitu kan. Kemudian juga ada waktunya yang terganggu, aktivitasnya yang terganggu, maka maka si kontak darurat tersebut bisa kemudian melakukan perbuatan melawan hukum kepada platform pinjaman online tersebut. Kenapa? Karena memang seharusnya sebelum kemudian dijadikan kontak darurat oleh platform pinjaman online tersebut, dia harusnya ditelepon dulu dan dikonfirmasi oleh platform pinjaman online tersebut. Baru kemudian setelah dia bersedia, maka kemudian ini dicantumkan. Malah sebenarnya sebaiknya bukan hanya secara lisan, tetapi juga tertulis kemudian ditandatangani. Tapi kan permasalahannya ini jangankan secara tertulis, secara lisan saja tidak pernah dilakukan. Nah, makanya karena memang posisinya dia tidak tahu menahu, maka kemudian seharusnya
orang-orang yang kemudian dijadikan kontak darurat tanpa persetujuannya bisa melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena ada kerugian terkait dengan hak-haknya yang dilanggar oleh orang lain atau badan hukum lainnya. Contoh misalnya, ketika misalnya dia dijadikan kontak darurat, debitur yang kemudian menunggak gagal bayar, maka kemudian si kontak darurat berpotensi terganggu aktivitas bekerjanya, terganggu aktivitas usahanya. Itu adalah kerugian material yang kemudian bisa kemudian dilakukan kemudian penghitungan. Misalnya, dengan saya terganggu terus-menerus selama setiap jam, maka saya terganggu usaha saya. Seharusnya usaha saya dalam satu hari itu bisa memperoleh misalnya keuntungannya sekitar 5 juta rupiah. Tapi karena kemudian diganggu oleh platform pinjaman online yang kemudian tanpa persetujuan saya mencantumkan nomor saya oleh mereka kemudian di dalam kemudian kontak darurat seseorang, maka potensi kerugian atau potensi keuntungan yang kemudian hilang dari saya, yang seharusnya saya mendapat 5 juta ternyata hanya mendapat 1 juta rupiah. Dan itu kemudian berarti ada kerugian atau potensi loss sebesar 4 juta rupiah. Dan kemudian dihitung berapa lama kemudian si platform pinjaman online ini mengganggu kehidupannya. Misalnya diganggunya selama 2 minggu berturut-turut penuh, maka 4 juta dikali 14 hari. Maka itulah kerugian materialnya. Belum lagi kerugian imaterialnya. Tinggal kemudian kita tetapkan berapa kerugian imaterialnya. Berupa apa? Terganggunya kita, beban psikologis, stresnya kita, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana permasalahan dengan debitur yang secara serampangan kemudian menyampaikan kontak darurat dan mencantumkannya di platform pinjaman online? Apakah debitur itu salah? Saya katakan salah, karena dia tidak minta izin terlebih dahulu. Tetapi sebenarnya karena ini adalah bagian daripada mitigasi resiko yang harus dilakukan oleh platform pinjaman online. Dan lagi kemudian platform pinjaman online adalah orang yang kemudian melakukan perikatan. Seharusnya platform pinjaman online melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada emergency kontak atau kontak darurat. Baru kemudian ketika kontak darurat, saya tidak pernah merasa dimintai untuk menjadi kontak darurat, misal. Seperti itu. Maka karena ini adalah bagian daripada mitigasi resiko, seharusnya tolak saja. Kenapa? Karena debitur kemudian ada satu permasalahan yang kemudian dia tidak cakap dalam melakukan perikatan. Gitu kan? Akhirnya tolak saja pinjamannya. Atau kemudian kontak darurat bisa kita tanya, apakah benar misalnya si debitur kerja di penghasilannya sekian? Kalau ternyata kata kontak darurat, iya betul. Terus kita tanya, apakah Bapak bersedia untuk menjadi kontak darurat? Itu adalah bagian daripada mitigasi resiko. Wajar kemudian kalau banyak sekali debitur yang gagal bayar. Kenapa? Karena proses mitigasi resiko ini tidak pernah dilakukan. Nah, makanya ketika kontak darurat kemudian merasa terganggu, gugat saja dengan perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena di dalam pasal 1365 KUH Perdata jelas, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu. Yaitu perbuatan melawan hukum. Jadi karena perbuatan melawan hukumnya apa? Atau melanggar hukumnya tadi, dia mencantumkan kontak darurat tanpa kemudian meminta konfirmasi kepada pemilik data pribadi tersebut. Ada di peraturan POJK tadi yang saya sebutkan, POJK nomor 77 tahun 2016. Belum juga di dalam peraturan-peraturan yang lain seperti di Perkominfo nomor 20 tahun 2016, kemudian di Undang-Undang ITE. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga dengan memahami konstruksi hukum seperti ini kita lebih mengerti, lebih paham dan lebih banyak informasi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian dijadikan kontak darurat tanpa seizin Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian memiliki hak sebenarnya untuk kemudian protes kepada pihak platform pinjaman online, bahkan menggugat mereka dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Tadi karena dia sudah melanggar beberapa peraturan-peraturan yang membuat Bapak Ibu sekalian berpotensi mengalami kerugian dan juga malah mengalami kerugian secara psikis, mental, dan juga pikiran. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.